Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelita Utari dengan NIM 2201784. Saya di sini akan membacakan resume pertemuan ke-13, yaitu dengan materi Teori Resepsi Sastra dan Penerapan. Teori Resepsi Sastra. Yang pertama, sejarah perkembangan teori resepsi sastra, yaitu atensi terhadap studi. Resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Pergeseran minat dari struktur ke arah tanggapan dapat dilihat di berbagai tempat dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Adanya perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukharovsky dan Fadika. Teori Mukharovsky terhadap karya sastra berpangkat pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi politik bahasa, maka dipertahankan pendirian. Karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio, budaya sastra, serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi dalam perkembangan ide Mukharovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Ide-ide Mukharovsky digarap lebih lanjut dan dikonkretkan oleh muridnya, yaitu Felix Fodika. Konsep yang sangat penting dalam teori Fodika adalah konsentrasi. Konsep ini berasal dari seorang ahli sastra Polandia, Roman Ingarden. Ingarden mengemukakan pendapat bahwa karya sastra mempunyai judul dan struktur yang objektif, tidak terikat pada tanggapan pembaca, dan nilai estetiknya pun tidak tergantung pada norma-norma estetik pembaca pada masanya. Di sini, Fodika berselisih paham dengan Ingarden. Baginya, kebebasan pembaca jauh lebih besar tidak hanya secara konkret dan faktual, tetapi pula secara prinsip. Fodika berpangkal pada pertentangan karya seni sebagai artefak dan sebagai objek estetik yang telah dikembangkan oleh Mukharovsky. Dan adapun Hans Robert Jauss pada tahun 1921 sampai 1997 merupakan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya teori resepsi sastra. Yang kedua, kita masuk ke pengertian resepsi sastra. Resepsi sastra adalah bagian yang tak terpisahkan dari kritik sastra. Resepsi sastra memiliki kaitan dengan sosiologi sastra karena keduanya memanfaatkan masyarakat pembaca. Yang ketiga, kita masuk ke teori resepsi sastra Jauss. Metode resepsi sastra Jauss berdasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbitnya selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jauss, apresiasi pembaca pertama terhadap sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan-tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Yang keempat, teori resepsi sastra Isser. Dalam teorinya, Isser mengatakan bahwa proses membaca memegang peranan penting dan menjadi inti dari penelitian resepsi sastra. Proses membaca oleh pembaca yang berbeda akan menghasilkan tanggapan atau respon yang berbeda pula. Yang kelima, teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah berlangsung sejak abad 10, 11, 12, dan 14. Zaman Kartaswa, Surakarta awal, dan seterusnya. Karena itu, analisis sastra secara reseptif perlu dilakukan. Resepsi sastra Jawa telah terjadi sejak awal pertumbuhan sastra Jawa kuno pada awal abad 10. Menurut konsepsi RMNJ Purbajjaraka, sejarah sastra Jawa kuno diawali dengan Kekawin Ramayana. Kita masuk ke materi B, penerapan. Yang pertama, penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman, artinya pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner.
Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Yang kedua, penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.